Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Keterampilan Kepemimpinan di Lembaga Pendidikan. Anggota dari kelompok kami yaitu saya Rifki Yuda Pradana, 2 Safira Azhari, 3 Salsabila Ainunisa, 4 Salsabila Nuri Rohmah, dan terakhir Salsabila Rera Artamevia. Pembahasan pada presentasi kami terbagi menjadi 6 pembahasan, yaitu yang pertama definisi supervisi, yang kedua tujuan dan fungsi program supervisi, yang ketiga jenis-jenis supervisi, yang keempat pelaksanaan supervisi pembelajaran, yang kelima penerapan guru, model, dan supervisi klinis, dan yang terakhir adalah perangkat supervisi. Untuk yang pertama, definisi supervisi. Supervisi pendidikan merupakan kegiatan memantau, menilai, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dengan cara perbaikan profesionalisme guru, perbaikan sarana dan prasarana, serta segala yang dirasa menjadi permasalahan pendidikan di suatu sekolah yang dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa titik tekan pada supervisi terlebih supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk dapat meningkatkan serta memperbaiki mutu pembelajaran yang ada di suatu sekolah melalui cara-cara peningkatan kualitas dan performa guru-guru yang mengajar serta memaksimalkan peranan serta penggunaan prasarana untuk dapat mencapai pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, saya rasa itu saja bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi program supervisi. Supervisi pendidikan dilaksanakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Jadi bukan hanya kinerja guru saja yang diperbaiki, tetapi juga memperbaiki pengadaan sarana dan prasarana, pelayanan kepemimpinan, dan pembinaan hubungan baik dengan seluruh pihak terkait. Terdapat 3 fungsi utama dari kegiatan supervisi. Yang pertama, supervisi kurikulum dilaksanakan untuk dapat menjamin ketepatannya. Yang kedua, untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dengan membantu guru dalam kegiatan perencanaan program akademis. Selanjutnya, pengembangan profesi yang dilaksanakan dengan cara program pengajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis supervisi. Yang pertama ada observasi kelas, yang kedua saling kunjung, yang ketiga demonstrasi mengajar, yang keempat supervisi klinis, dan yang kelima kaji tindak. Selanjutnya, pelaksanaan supervisi pembelajaran. Supervisi pendidikan dilaksanakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Jadi, bukan hanya kinerja guru saja yang diperbaiki, tetapi juga memperbaiki pengadaan sarana dan prasarana, pelayanan kepemimpinan, dan pembinaan hubungan baik dengan seluruh pihak terkait. Selanjutnya yaitu penerapan guru model dan supervisi klinis. Sebagai seorang guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik, cukup ambigu dalam pelaksanaan mengajar peserta didik. Karena mengajar merupakan seni yang berarti seorang pendidik dapat berkreasi dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Dilihat dari hal tersebut, memberikan suatu pembelajaran bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, seorang kepala sekolah harus selektif dalam memilih guru model, yaitu guru yang dapat memberikan pembelajaran dengan baik kepada peserta didik. Penggunaan supervisi klinis muncul ketika pendidik tidak harus diawasi, namun kesadaran dari pendidik itu sendiri yang harus datang kepada supervisor atau pengawas untuk konsultasi ataupun memecahkan suatu permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran.
sehingga pengawas tersebut harus memiliki pengetahuan dan keterampilan akan supervisi klinis ini. Baik, saya Salsabila Herrera akan menjelaskan pembahasan yang keenam, yaitu perangkat supervisi. Perangkat supervisi merupakan instrumen lengkap yang digunakan dalam kegiatan supervisi. Perangkat supervisi digunakan dengan tujuan untuk memudahkan supervisor dalam melakukan kegiatan supervisi secara lebih sistematis, prosedural, dan efisien. Perangkat supervisi akan berbeda pada setiap kegiatan supervisi. Misalnya, pada supervisi kelas dibutuhkan instrumen atau list prosedural berisi indikator yang diamati pada kegiatan supervisi. Indikator tersebut dapat berupa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persepsi dan juga persiapan kegiatan. Yang kedua, kecocokan antara materi dengan tujuan yang diperintahkan. Yang ketiga, supervisor harus menguasai materi. Yang keempat, penggunaan strategi dan metode yang tepat. Yang kelima, pengelolaan kelas dengan baik. Yang keenam, pemberian stimulus dan dorongan bagi peserta didik. Dan yang ketujuh, penggunaan bahasa dan intonasi yang tepat pada saat melakukan kegiatan supervisi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, penggunaan gerak-gerik tubuh dan sikap yang berintegritas. Nah, berikut contoh kegiatan supervisi. Ada rencana program supervisi semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Ini contoh program supervisi pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.